Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi kedua kita, yaitu kita akan membuat kartun dakwah ya, desain kartun dakwah atau kajian sebenarnya, tapi saya ambil yang kartun dakwah dulu aja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk kita membuat desain kartun nanti maupun kajian itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kombinasi warna ya teman-teman ya. Kombinasi warna itu harus diusahakan serasi, jadi tidak terlalu banyak campuran warna atau tidak banyak menggunakan warna saja. Ini bisa dilihat contohnya di sini, ini hanya menggunakan warna-warna gelap dan soft agak krem itu ya kan. Tambahannya mungkin karena ada daunnya saja warna hijau. Yang kedua, kekontrasan warna. Jadi antara background atau latar dengan elemen-elemen yang dipasang atau dengan font-font yang dipasang itu harus kontras ya warnanya ya. Di sini kan backgroundnya udah gelap, berarti kita pilih elemen-elemen yang terlihat agak menyala mungkin. Kemudian tulisannya juga harus kontras dengan background yang dipakai atau latar yang dipakai. Selain itu, kerapian desain itu harus ada space kosong juga, jadi jangan terlalu desak-desakan atau jangan terlalu ini ya mepet kayak tulisan itu, jangan terlalu mepet ke atas, ke samping atau ke kanan, ke kiri seperti itu ya. Intinya ada space kosong yang sehingga tidak terlihat desak-desakan dan rapi, enak dilihat gitu ya. Kemudian setelah itu apalagi ya, ini ya bersihnya desain. Nah, desain itu harus bersih. Jadi kalau misalkan biar terlihat bersih ya, itu kalau misalkan kartun kayak gini udah ada warna gelapnya, itu jangan di efek dikasih bayangan gelap lagi. Bisa malah kalau di efek dikasih bayangan putih itu boleh kayak gitu ya. Kayak tulisan udah warnanya putih, latarnya gelap. Nah, itu jangan dikasih efek atau bayangan hitam, nanti jadinya terlihat gelap seperti itu. Mungkin itu saja, nanti kalau saya ingat lagi saya share lagi ya sembari kita membuat tutorialnya. Teman-teman insya Allah mudah, silakan nanti teman-teman membuat yang jauh lebih bagus. Ini saya contohkan yang desain kartun dakwah dulu, tentu menggunakan kanvas kosongan. Saya harapkan teman-teman tidak mengambil dari template ya, karena ini yang rugi juga nanti teman-teman sendiri, karena kita di kelas ini kan belajar mengasah skill, bukan belajar edit gitu. Meskipun ya sebenarnya enggak apa-apa, enggak masalah juga kalau teman-teman memang baru bisanya mengedit template atau mengambil dari template. Kemudian ada lagi yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu karakter desain. Ketika teman-teman membuat desain kartun itu harus diserasikan juga jenis fontnya, itu juga dipilih jenis font yang dia lebih ke kartun gitu ya. Kalau misalkan teman-teman desainnya formal, silahkan menggunakan jenis font yang formal. Jadi ketika dilihat itu enak karena desainnya itu serasi. Oke, kita masuk di peranda Canva, pilih tombol plus ungu tengah ini. Nah, kemudian kita pilih ukurannya. Teman-teman bisa pilih yang konten Instagram ini, ukuran 1080 x 1080 pixel untuk membuat konten ini ya di Instagram. Nah, sudah masuk di lembar kerja kosongan seperti ini. Jika direkomendasikan template, langsung saja di klik lembar kerjanya kembali. Kemudian kita pilih di elemen apa yang kita butuhkan. Mungkin teman-teman bisa mengimajinasikan dulu pengen membuat desain yang seperti apa, nuansa malam ataukah siang, atau disesuaikan dulu kontennya mau isinya tentang apa. Nanti misalkan tentang buka puasa kayak gitu, disesuaikan aja. Nah, ini kalau saya membuat konten ini ya yang puasa Ramadan, saya memilih yang pakai background malam, ini ada bintang-bintangnya. Nah, bisa kita tambahin ini bagian bawahnya, kita tambahin sendiri. Ini kan cuma background langit aja, kita bikin bawahnya ada ini abstract ground landscape, ini semacam gundukan tanah gitu ya. Nah, kemudian saya nanti pengen ada di belakang itu ada kayak ilustrasi masjidnya seperti ini. Kita taruhnya di belakang tanah ya, di belakang gundukan tanah, agar tidak aneh kalau seperti ini kan terlalu kelihatan ditempel banget.
Nah, kayak gini, agak dinaikin sedikit agar ini ya terlihat lantai masjidnya, bukan bangunan bawah masjidnya agar tidak tertutup full. Nah, kita bikin yang kayak natural aja. Nah, kita tambahin kayak misalkan tanaman ini ya, hijau-hijauan, biar di gambarnya itu kayak hidup, tidak mati gitu. Taruhnya di belakang, jadi biar tidak kelihatan gambar tempelan. Kemudian bisa kita tambahin lagi tanaman di ini ya, rumputannya ada kupu-kupunya seperti ini di belakang masjid. Taruh di belakangnya, jadi dia tidak terlihat seperti gambar nempel seperti yang saya ulang-ulang tadi. Kemudian bisa kita tambahin kayak misalkan, nah ini karpet ya, tapi kita fullkan aja, besarnya di fullkan seperti ini. Untuk keywordnya nanti teman-teman bisa berpetualang sendiri ya, kan ini kebanyakan udah pada menggunakan Canva semua ya, udah tidak asing dan desainnya udah pada bagus-bagus tadi membuat stikernya. Nah, sambil dirapi-rapikan seperti ini. Kalau misalkan kesulitan mencari keywordnya, nanti boleh tanya sama mentor atau admin ya di grup diskusi, boleh bertanya, boleh minta saran keywordnya apa aja kayak gitu. Kemudian kita tambahkan gambar elemen ini ya, muslim couple-nya. Di sini suami istri lagi berbuka puasa. Nah, nanti biasanya ada rekomendasi ajaib kalau dari Canva itu, memang teman-teman bisa jadi salah satu pilihan lah kalau misalnya pengen cari yang benar-benar pas, banyak pilihannya. Nah, ini saya mau kasih bulannya udah muncul gitu ya, biar itu saja, biar terlihat lebih hidup saja gambarnya, desainnya. Kemudian kita akan tambahin lagi ini ya, latar untuk tulisan. Karena ini kan langitnya kan penuh bintang-bintang ya, ada bercaknya kotor, jadi kita tambahin shape untuk latar tulisan agar nanti tulisannya bisa terbaca. Nah, kita sesuaikan warnanya. Sebenarnya kalau pakai Canva aplikasi itu bisa detek warna ya. Nah, insya Allah nanti saya kasih tutorial detek warna juga. Ini saya pakai Canva yang web, jadi tidak bisa detek warna, tapi bisa diatur sendiri. Nah, ini mirip kan warnanya dengan warna blur biru yang bagian bawahnya tadi. Kita mundurkan di belakang agar tidak menutupi kartunnya ya. Kemudian untuk menambahkan teks, teman-teman tentu sudah tahu toolsnya yang mana. Kita tambahkan teks seperti ini, tapi kita ubah dulu warnanya. Gelap, jangan ketemu gelap ya, harus kontras. Nah, kita pakai warna putih aja. Jangan lupa teman-teman bisa di kopas di note dulu kalau misalkan sudah disiapkan kontennya mau diisi apa, jadi tidak perlu kelamaan mengetik ya. Dan untuk riwayat hadisnya itu lebih baik disendirikan saja, tidak di dalam satu teks ya, kita sendirikan teksnya saja. Mungkin nanti bisa dibuat yang tulisannya lebih kecil dari isi hadisnya. Nah, kita potong dulu, kita buat teks tersendiri, pilih yang teks kecil ini. Kemudian kita tempel ya, ini bisa dikecilkan dulu. Kemudian jenis fontnya harus sama, ya nggak harus sama sih sebenarnya ya, tapi biar serasi aja sih. Kalau tadi yang atas itu saya pakai jenis teks apa, bawahnya juga ya, saya mau pakai yang Banbury medium, saya ubah dulu. Kemudian bawahnya juga lebih bagusnya Banbury medium, tapi ukurannya lebih kecil. Sambil dirapi-rapikan ya, ini nanti
Iya, jangan terlalu, melebar ketika membuat suatu teks, itu jangan terlalu melebar. Ini kan saya pakai shape ya, warna bentuk, mirip kotak ini namanya apa ya? Nah, ini jangan terlalu full ke memenuhi kanan kirinya. Jadi dia diusahakan di tengah masih ada space kosong di samping-sampingnya, jadi enak dilihatnya. Kayak gitu. Nah, harus sabar memang sih ya kalau mendesain itu kan, ya harus fun dan sabar aja sih. Karena nanti kalau tergesa dan apa ya, atau uring-uringan harus cepet-cepet jadi gitu, malah jadinya kurang kurang apa ya namanya, kurang mengena. Kemudian jangan lupa ini dikasih nama IG kalian. Kemudian bagi yang punya logo bisa dikasih logo masing-masing. Nah, ini Canva juga bisa ini ya, fasilitas remove background, tapi bagi yang Canva Pro kita sesuaikan ukurannya, jangan terlalu besar sih kalau logo itu ya. Bisa kita taruh di pojokan atas biasanya atau ditaruh pojokan bawah, itu bagus kalau logo itu. Ini. Kemudian saya pengen ada line putihnya, itu sebenarnya bisa di efek juga, tapi bisa juga kalau mau dikasih shape kayak gini, karena ini kan lingkaran jadi mudah ya, ditaruh aja di belakangnya. Kita bikin shape lingkaran yang bentuknya ukurannya lebih besar dari logo, kemudian kita taruh di belakangnya logo seperti ini. Nah, jadinya ini seperti ini ya, kalau dikasih outline atau latar putih, jadi lebih estetik aja sih. Nah, ini tadi logonya kalau sudah diberi outline putih di belakangnya, kita gabungkan ya. Pilih beberapa, tadi klik titik 3, kemudian pilih beberapa. Kalau sudah diklik semua yang mau digabungkan, tinggal digabung seperti itu. Nah, kalau digeser-geser dia sudah tidak berpencar, sudah jadi satu ya. Oh ya, ini mau saya ganti ya hadisnya ya, karena ini setelah saya perhatikan lagi terlalu panjang, terlalu penuh. Saya mau cari hadis yang lebih pendek dan lebih cocok dengan konten gambarnya juga. Nah, ini hadisnya lebih pendek ya, orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kemudian kita rapikan, ini otomatis ke bold. Nah, kita ilangin aja boldnya. Seperti ini ya caranya, mudah sekali, teman-teman pasti bisa. Kemudian ini kita edit, untuk riwayat hadisnya kita taruh bawah, kita sendirikan aja teksnya agar lebih rapi. Nanti saya pengen yang ini riwayat hadisnya ukuran fontnya lebih kecil dari isi hadisnya. Kemudian kita hapus dulu riwayat hadis yang masih jadi satu teks dan kita rapikan ya. Dalam merapikan teks itu juga perlu diperhatikan, tidak hanya terlihat besar dan jelas atau kontras warnanya antara background dengan warna font, tapi juga kerapian melebar ke kanan kirinya dan memanjang ke bawah atasnya, itu juga harus diperhatikan biar tetap enak dilihat dan rapi gitu ya. Jadi jangan terlalu melebar ke kanan kiri, juga jangan terlalu memanjang ke atas dan ke bawah. Misal contohnya seperti ini. Ini kita buat ada space kanan kiri dan atas. Nah, ini kemudian stepnya juga mengikuti latar teksnya kita pendekkan. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah selesai, sudah mantap, rapi, kita unduh seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada fasilitas Canva Pro, itu sebenarnya bisa dimaksimalkan pixelnya, nanti kualitas gambarnya itu jadi tajam.
Tapi kalaupun enggak, insya Allah juga tetap bagus. Ini kita unduh. Yang penting di IG-nya itu teman-teman pengaturannya tidak penghemat data ya. Insya Allah nanti kalau diposting di IG itu tidak blur. Kita buka hasilnya seperti apa. Ini saya pakainya web, jadinya ada step-stepnya seperti ini ya. Nah, Masya Allah, semoga teman-teman bisa membuat yang jauh lebih bagus. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.